Oke guys, berhubung narasumbernya dari HRD ya, kayaknya pas nih sama tema episode kali ini. Itu tuh tentang kepribadian dengan tema develop our personality. Sebenarnya nih Mbak, kepribadian itu apa sih? Oke, nah kalau kita ngomongin nih teman-teman ya tentang kepribadian, kita sering banget ya dengar saat ini tuh saya ini kepribadiannya apa sih? Introvert, extrovert, dominan, influence, dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya kepribadian itu apa? Tadi kalau Mas Evan ngobrol ya, kepribadian itu kan kalau dalam bahasa Inggris sebutannya itu adalah personality. Betul. Ya, personality, dari kata personality itu ada bagian kata yaitu namanya persona, atau yang dalam bahasanya kita itu topeng. Oh, persona itu topeng? Persona itu topeng. Oh. Nah, topeng itu artinya menunjukkan seperti apa sih kita tuh ingin dilihat, seperti apa sih diri kita ini, self kita ini tuh ingin menampilkan seperti apa. Nah, makanya kenapa kepribadian orang itu bisa terlihat oleh orang lain, karena kita menunjukkan adalah topeng yang ingin kita pakai supaya seperti apa kita ingin dilihat, seperti apa kita ingin dikenal, seperti apa kita ingin memilih, kita memiliki kepribadian seperti apa, gitu sih kurang lebihnya Mas Evan. Oke, jadi sepenting apa sih Mbak kepribadian itu ya, terutama di lingkungan ya? Kepribadian itu penting, kenapa? Karena kepribadian sendiri itu yang kasih warna ke kita sih. Contoh, kalau misalnya kita nggak punya kepribadian, kita juga pasti tentunya bingung dong. Kita ini identitinya apa sih? Kita ini sifatnya apa sih? Jadi kepribadian itu sebenarnya adalah sesuatu uniqueness yang ada dalam diri setiap orang sih. Itu. Jadi setiap orang mungkin ada yang memiliki kategori kepribadian yang sama. Tapi bisa jadi kategorinya sama, tapi perilaku dan sifat yang ditampilkannya bisa jadi juga berbeda. Gitu, contohnya nih ada orang yang kepribadiannya sama-sama introvert. Tapi kan mereka punya perilaku yang berbeda. Gitu. Ada orang yang introvert gitu ya. Dalam hal pergaulan gitu, dia lebih senang hanya di rumah aja gitu. Kalau weekend contohnya ya perilakunya. Terus kalau weekend dia tuh senangnya main laptop, pokoknya menyendiri. Tapi ada juga tipikal orang introvert yang memang dia senangnya di rumah. Tapi sekalipun di rumah, dia lebih senang di rumah itu nggak main laptop perilakunya, tapi berinteraksi dengan keluarga gitu. Jadi ya kepribadian itu setiap orang rasanya pasti punya sih, karena itu anugerah juga dari Tuhan ya buat kita. Oke, berarti kepribadian itu apa yang dipunya nggak ada baik nggak ada buruk ya, karena masing-masing orang berbeda gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena sama seperti ilmunya ya, kalau kita dengar ilmu dari Cina kan ada bicara yin dan yang, ada hitam ada putih. Karena kita masih manusia, rasanya kita bukan Tuhan ya, pasti kita masih punya sisi plus minusnya, termasuk dengan kepribadian kita. Masing-masing kepribadian punya sisi yang kuat, punya sisi yang lemah nih Mas Ewan. Contoh kalau kita nih ada satu alat tes psikologi kepribadian namanya DISC. D dominan, I influence, S steadiness, C compliance. Nah contohnya saya ambil tipe kepribadian yang dominan. Dominan ini kan kekuatannya orang dominan adalah dia bisa memimpin, ya, terus dia bisa bisa punya kekuatan powerful terhadap orang, dia punya drive yang baik. Tapi kan kadang kelemahan dari sisi orang dominan itu adalah dia menjadi orang yang reaktif. Betul, tapi bukan berarti orang dengan karakter dominan itu adalah orang yang sepenuhnya negatif, kan tidak. Dia tetap punya sisi positifnya. Sama, kalau di DISC ada orang yang I itu influence. Artinya orang itu pandai untuk mempengaruhi orang lain. Artinya dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bergaul yang baik. Tapi mungkin sisi lemahnya dari orang influence adalah fokusnya dia lebih ke arah orang, mungkin dalam hal tugas pekerjaan, mungkin dia agak lebih subjektivitas, sama seperti orang dominan. Jadi masing-masing kepribadian punya kekuatannya masing-masing, tapi juga punya sisi kutubnya sendiri lah. Jadi kayak yin dan yang lah kalau saya bilang sih. Justru itu yang membuat kepribadian seseorang menjadi seimbang. Gitu. Justru kalau tidak ada seperti itu, nggak ada yin dan yang-nya, jadi nggak seimbang, nanti nggak balance untuk si orang tersebut. Itu sih, jadi menurut saya kepribadian itu anugerah dari Tuhan sih. Gitu. Oke. Ngomongin DISC, jadi gini, apakah DISC itu bermanfaat atau enggak tergantung dia gunainnya buat apa gitu ya? Atau gimana? DISC itu nanti sebenarnya ada di sesi berikutnya ya. Kalau kita bicara DISC itu kan salah satu
kategori ya untuk membedakan kepribadian menjadi 4 tadi ya, D, I, S, dan C. Nah, D, I, S, C itu sebenarnya semua manusia tuh punya D, punya I, punya S, dan juga punya C. Nah, cuma memang manusia itu personality itu dipengaruhi 2 faktor Mas Ewan. Ada nature, itu adalah alami, ada juga nurture, itu dari lingkungan. Sebentar, nature dan nurture. Betul. Jadi nature itu memang kepribadian itu kita bawa karena sifatnya keturunan. Gen berarti ya. Betul. Orang tua kita memiliki kepribadian yang dominan. Otomatis kita sebagai anak biasanya memiliki sisi dominan yang lebih kuat dalam DISC kita. Orang tua kita terlahir memiliki sisi influence yang kuat. Otomatis kita sebagai anak memiliki sisi influence yang kuat juga seperti halnya orang tua kita. Tapi ada juga personality dipengaruhi oleh yang namanya nurture. Nurture itu adalah lingkungan. Artinya personality kita itu bisa terbentuk karena kita bergaul dengan siapa, dengan lingkungan seperti apa, itu tergantung banget. Contoh kita terlahir sebagai, kita punya orang tua yang dominan, kita punya sisi dominan. Tapi ketika kita bergaul dengan lingkungan pergaulan kita atau kita bekerja di tempat bekerja kita harus menjadi orang yang steadiness. Steadiness itu kan artinya kita harus orang yang begitu menghindari konflik, orang yang aman, orang yang menjadi orang yang pendengar, orang yang nyaman untuk orang lain. Sehingga kita pun akan memakai sisi S-nya kita dan sisi dominan kita menjadi tidak terlalu cukup terlihat. Gitu. Jadi tadi ya personality punya di faktornya ada 2, ada nature, ada nurture. Dan sebenarnya kalau teman-teman tanya lebih berpengaruh yang mana? Lebih berpengaruh yang nurture. Jadi persentasenya kurang lebih kalau nature itu 40%, nurture itu ya 60%. Jadi tetap lingkungan itu sangat mempengaruhi seperti apa kepribadian kita nantinya terbentuk gitu sih. Nah, mungkin teman-teman masih awam nih apakah di ISC itu. Kalau misal nih bisa nggak ditunjukin siapa sih tokoh mungkin ya tokoh terkenal yang siapa sih yang D, I, S dan C itu kira-kira siapa sih? D, pertama ya, D itu dominan. Dari D ini. Nah, dominan. Ini tanpa ada partai politik dan sebagainya ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi contohnya kalau dominan yang paling gampang teman-teman, itu Pak Ahok. Basuki Cahayapurnama ya? Yes, itu kelihatan banget langsung dominan. Terus kalau yang I, influence. Influence itu artinya gaul gitu? Ya, gimana? Itu Bensu. Ruben Onsu. Itu langsung kelihatan. Gitu. Terus ya Raffi Ahmad. Itu langsung kelihatan influence. Karena influence jadi YouTuber gitu ya? Iya, cocok. Karena emang biasanya orang influence tuh pandai berkomunikasi, dia pandai untuk menginfluence orang lain gitu. Yang ketiga itu S atau steadiness, orang yang lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Itu orang steadiness contohnya siapa sih? Bapak SBY. Nah, stay cool gitu ya. Ya kalau kita lihat Pak SBY itu kan mau pada saat dia meeting, pada saat dimana kalau dia wawancara sama kameramen gitu di kamera kan sama reporter dia wawancara kelihatannya mukanya begitu aja. Gitu. Jadi tenang kayak gitu. Nah itu ya contohnya Pak SBY. Kalau orang C itu orang comply. Jadi orang C ini cuma percaya sama data tapi nggak percaya sama orang. Contohnya itu bahasa ekstrimnya ya. Nah biasanya orang C ini kebanyakan ya orang-orang yang rata-rata ya bekerjanya ya terkait financial accounting tuh rata-rata orang C. Nah kalau tokoh yang melihatkan sisi C-nya yang kuat itu contohnya Ibu Sri Mulyani. Menteri Keuangan saat ini. Nah itu kelihatan banget memang sisi C-nya keluar. Wah itu asli sih itu. Saya sebenarnya pribadi ngefans sih sama Ibu Sri Mulyani itu. Oke, jadi kurang lebih di ISC begitu sih. Dan kalau kita mau tahu tentang DISC kita, sebenarnya paling tepat itu ada ya kita harus ikut psikotes tentang DISC.